keutamaan paling sedikit yang akan kita dapati ketika kita menghadiri majelis zikir adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ampuni dosa kita, maksiat yang pernah kita lakukan, insya Allah barokah hadir kita ke majelis zikir akan Allah ampuni. Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam sebuah hadisnya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki malaikat yang tugasnya adalah mencari majelis-majelis zikir yang diadakan di buminya Allah. Allah punya malaikat yang tugasnya untuk mencari majelis zikir. Jadi sebagaimana Allah punya malaikat yang tugasnya untuk mencatat wahyu atau menyampaikan wahyu, sebagaimana Allah punya malaikat yang tugasnya untuk memberikan rezeki, sebagaimana Allah punya malaikat yang tugasnya untuk mencatat amal baik dan amal buruk, Allah juga punya malaikat yang tugasnya untuk mencari majelis zikir. Kalau malaikat ini mendapatkan di suatu tempat ada orang yang berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat ini akan memanggil kepada malaikat-malaikat yang lain. Halumma ila hajatikum. Kemari kepada hajat kalian. Kalian ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari majelis zikir. Sekarang aku telah mendapatkannya. Para malaikat yang Allah tugaskan untuk mencari malaikat zikir, sekarang kemari kita hadir sama-sama di dalam majelis zikir. Maka sebenarnya sekarang ini yang hadir bukan hanya dari kalangan manusia, tapi juga yang hadir dari kalangan malaikat. Cuman kita tidak melihat kepada mereka. Dan kita harus percaya kalau mereka hadir, karena ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malaikat itu mendapati satu tempat ada orang yang berkumpul berzikir kepada Allah, lalu mereka berkumpul juga ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti kemudian terjadi dialog antara dia dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan bertanya kepada malaikat itu, wahai malaikatku, apa yang mereka lakukan di majelis itu? Lalu malaikat bilang, ya Allah, mereka mengagungkan namamu, mereka memuji engkau, mereka bertasbih kepada engkau, mereka bertahmid kepada engkau. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka itu pernah melihat kepada aku? Kenapa kau mereka bertasbih mengagungkan nama aku? Apakah pernah mereka melihat kepada aku? Kata malaikat, tidak pernah ya Allah, karena memang kita masih belum melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti di surga, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling lezat adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di dunia kita masih belum dapat izin untuk bisa melihat kepada Allah. Nanti di akhirat, di surga, nikmat yang paling agung, yang paling lezat adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Allah, wahai para malaikat, mereka mengagungkan aku, apakah mereka pernah melihat aku? Belum. Ya Allah, mereka belum pernah melihat kepada engkau. Lalu kata Allah, bagaimana kalau seandainya mereka melihat kepada aku? Kata malaikat, ya Allah, kalau mereka melihat kepada engkau, pasti akan bertambah ta'zimnya mereka. Pasti mereka akan lebih lagi memuji kepada engkau ya Allah, kalau mereka melihat kepada engkau, kepada kesempurnaan dan keagungan engkau. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai malaikatku, apa yang mereka minta di dalam majelis itu? Yang mereka minta di dalam majelis itu apa? Yang kita minta apa nih Pak dalam majelis itu? Tentunya kita ingin maghfirah dari Allah, betul enggak? Ingin ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat ini, ya Allah, mereka meminta surga. Jadi kita bilang, ya Allah, bihaya apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada dari baca tadi? Ada kan di dalam Fathul Hadad? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mereka meminta surga ya Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira mereka itu pernah enggak melihat surga? Ada di antara kita yang pernah melihat surga, Pak? Ada enggak? Kalau ada orang yang pernah melihat surga, kayaknya tak betah di dunia. Karena melihat di sana kenikmatan yang sangat luar biasa, sampai ke dunia lihat kayaknya dunia kayak penjara gitu. Enggak ada di antara kita yang pernah melihat surga. Makanya kata malaikat, ya Allah, mereka minta surga tapi belum pernah melihatnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana kalau seandainya mereka melihat kepada surga? Kata para malaikat, ya Allah, kalau mereka melihat kepada surga,
maka akan bertambah keinginan mereka dan mereka akan lebih banyak lagi meminta kepada engkau agar supaya engkau memasukkan mereka ke dalam surga. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, dari apa mereka berlindung wahai malaikat? Mereka hadir ke dalam majelis itu kepengen aku lindungi dari apa? Kepengen aku jauhi dari apa? Ya Allah, kata para malaikat, mereka meminta agar supaya engkau jauhkan mereka dari neraka. Setelah tahu enggak? Setelah kata malaikat, kita jujur pula malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kata malaikat bilang kepada Allah bahwasanya yang hadir itu ya Allah di dalam majelis zikir meminta agar supaya engkau lindungi mereka dari neraka, agar supaya engkau selamatkan mereka dari neraka, agar supaya engkau jauhkan mereka dari neraka. Lalu kata Allah, apakah mereka pernah melihat kepada neraka? Tidak pernah ya Allah, mereka masih belum pernah melihat. Kalau seandainya mereka pernah melihat, gimana wahai malaikat? Kata para malaikat, kalau seandainya mereka pernah melihat neraka, pasti mereka akan lebih meminta perlindungan dari, pasti mereka akan lebih meminta supaya engkau jauhi mereka dari neraka, agar supaya engkau selamatkan mereka dari neraka. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala terakhir, kalau itu wahai malaikatku, usyhidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni kepada semua yang hadir di dalam majelis itu. Masya Allah, tabarakallah. Lalu malaikat bilang, ya Allah, jangan semua engkau ampuni. Kenapa? Karena ada sebagian orang hadir bukan kepengen untuk zikir, terus hadir supaya dapat minum kopi. Masya Allah, tabarakallah. Hadir supaya bisa makan gorengan. Ya Allah, bukan niat untuk berzikir. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya yang sangat luas, walahu qad ghafartu lahu humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Dan kepada orang yang niatnya tidak bagus juga ini, yang niatnya cuma kepengen minum kopi atau makan gorengan, kepada itu pun juga aku akan ampuni. Karena mereka orang-orang yang niatnya ikhlas, tidak akan celaka orang yang duduk dengan mereka. Barokah duduk dengan orang yang saleh, barokah duduk dengan orang yang niatnya ikhlas. Orang yang niatnya tidak ikhlas pun juga dapat barokah, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kata ulama, oleh-oleh yang paling sedikit yang akan kita dapati dari majelis zikir adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.